Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih pada semua APD yang bisa bergabung dengan acara sosialisasi pemutakhiran data mandiri pada tanggal 13 September untuk mengikuti acara ini yang kita lakukan melalui proses pembaruan data secara mandiri yang dilakukan oleh ASN dan juga pimpinan tinggi non-ASN yang bertujuan untuk mewujudkan data kepegawaian yang update dan valid. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, materi dan penjelasan disampaikan oleh Ibu Esa Widya Karunia selaku Kabid Pengadaan dan Pemberhentian ASN. Ibu Esa Widya Karunia selaku Kabid Pengadaan dan Pemberhentian ASN dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf, sedianya undangan kami adalah pukul 9 tadi, namun ada sedikit kendala teknis terkait dengan jaringan, maka acara mundur lebih lambat 30 menit. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan pemutakhiran data mandiri ASN atau yang dikenal dengan PDM ASN. Apa itu terkait dengan PDM ASN? Nanti akan kami jelaskan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebelumnya kami mohon maaf karena atas kondisi pandemi seperti saat ini, sehingga acara ini baru dapat kami laksanakan secara Zoom meeting. Dan karena adanya keterbatasan jumlah peserta di Zoom meeting, maka peserta yang tidak dapat bergabung secara langsung di Zoom meeting, kami fasilitasi melalui live streaming di YouTube channel bidang PPIK. Baik Bapak Ibu, untuk PDM ASN ini mungkin Mas Nazar bisa share screen terkait dengan materi. Baik. Sebenarnya pemutakhiran latar belakang dari adanya pemutakhiran data mandiri ASN ini adalah untuk melaksanakan kegiatan manajemen ASN. Ya, yang mana dalam manajemen ASN itu mulai dari perencanaan, perekrutan atau pengadaan itu, terus rotasi, mutasi, pengembangan karir sampai ke Nah,
dalam rangka pelaksanaan manajemen ASN ini ada isu strategis yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, yang mana isu strategisnya adalah untuk optimalisasi data ASN. Mas Nazar, barangkali apa? Untuk nggak ada, wes. Suara nggak jelas, maaf. Nggak ada suara. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini masih ada kendala terkait dengan share screen untuk materi. Belum nampak kayaknya, Mas. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi kembali, mohon maaf, ada kendala sedikit. Latar belakang dari PDM ini adalah adanya untuk melaksanakan, dalam rangka melaksanakan manajemen ASN. Next, Mas, next. Nah, di dalam manajemen ASN tersebut, isu strategis yang ingin diangkat adalah optimalisasi kualitas data. Cek. Kelihatan sudah. Nah, di sini optimalisasi kualitas data serta optimalisasi manajemen ASN. Yang mana manajemen ASN itu tadi mulai dari kegiatan perencanaan, perekrutan atau pengadaan, kegiatan rotasi, mutasi, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, sampai dengan pensiun. Diharapkan nanti manajemen ASN itu dilaksanakan berdasarkan dengan data yang update dan valid. Nah, untuk sementara kondisi real yang terjadi saat ini, di mana untuk data ini terdapat permasalahan-permasalahan. Next, Mas. Next.
Wis tak mencoba. Gak langsung itu. Nah, di sini kondisi data yang ada saat ini, permasalahan data ASN saat ini yang terjadi di lingkungan kita semuanya adalah di antaranya kondisi data yang ganda, data yang tidak lengkap, tidak valid, tidak update, serta adanya beberapa data yang hilang. Artinya ada beberapa ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Lamongan itu yang bersangkutan belum atau tidak terdaftar di SAPK BKN, data kepegawaian di BKN. Serta permasalahan data ini juga disebabkan karena ASN tersebut tidak dapat mengecek terhadap datanya sendiri. Jadi untuk saat ini yang terjadi adalah ASN kita tidak mengetahui datanya, tidak mengetahui ini artinya dataku di dalam hal ini di BKN itu yang seperti apa ya? Apakah namaku sudah betul, NIP-ku apa sudah betul, pangkat golongan ruang saya apa sudah betul, itu ASN tidak dapat mengakses itu untuk saat ini. Nah, selanjutnya maka untuk mengatasi itu, maka pengelolaan dan pemutakhiran data ASN sangat penting untuk dilakukan, yaitu melalui proses peremajaan data. Proses peremajaan data yang mana saat ini dengan adanya PDM itu diharapkan masing-masing ASN dapat mengetahui datanya. Ketika ASN sudah mengetahui datanya, sudah meng-cross-check kebenaran datanya, yang bersangkutan bisa nantinya ke depannya diharapkan melakukan updating data secara up to date. Jadi ketika ada perubahan-perubahan data, ASN tersebut langsung bisa mengupdate datanya sendiri. Yang mana jadi untuk kedepannya terkait dengan data kepegawaian masing-masing ASN merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing ASN. Yang mana mungkin dapat diistilahkan dengan tagline mungkin datanya ASN adalah tanggung jawabmu. Jadi kami baik itu BKN, BKPSDM maupun pejabat pengelola kepegawaian yang ada di masing-masing instansi atau OPD itu hanya sebagai pengelola data saja. Jadi tanggung jawab kebenaran data, kevalidan data itu merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi ASN. Oke. Next, Mas. Jadi dengan adanya kondisi yang saat ini terjadi, di mana data ASN tersebut istilahnya tidak update, tidak selalu update, maka pemerintah dalam hal ini melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan juga bersama-sama dengan BKPSDM melaksanakan terkait dengan pemutakhiran data mandiri ASN atau PDM ASN. Apa itu PDM ASN? Nah, untuk PDM ASN adalah suatu proses pembaharuan data yang dilaksanakan secara mandiri oleh ASN, oleh masing-masing ASN yang nantinya bertujuan yang valid dan update. Yang mana ini juga dalam rangka untuk mendukung satu data nasional atau SDI. Jadi di sini untuk PDM ASN sendiri kita dasar hukumnya ada di Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 tahun 2014, juga ada di PP 11 tahun 2017 tentang
manajemen PNS sebagaimana telah diubah di PP 17 tahun 2020, serta terdapat keputusan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021 tentang PDM ASN dan PPT non ASN. Jadi di sini PDM ASN adalah bertujuan untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan terintegrasi untuk mendukung terwujudnya satu data ASN sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Oke, next Mas. Lanjut. Nah, ini mungkin teknis, gambaran teknisnya nanti akan secara langsung akan dijelaskan oleh Mas Nazar. Nanti bagaimana yang prosesnya PDM itu seperti apa. Jadi kemarin kami juga telah membuat surat edaran terkait dengan pelaksanaan PDM ASN ini, surat edaran dari Bapak Sekretaris Daerah, yang mana di dalam surat edaran mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya. Kami kemarin sudah nge-share terkait dengan surat edaran dimaksud, yang mana secara garis besar intinya untuk PDM ASN ini dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi My SAPK. Jadi PDM ini adalah kelanjutan yang kemarin Bapak Ibu, Bapak Ibu telah menerima atau telah ada surat edaran terkait dengan aktivasi aplikasi My SAPK. Nah, ini adalah keperluannya untuk pelaksanaan kegiatan PDM ASN. Jadi Bapak Ibu sebelum melaksanakan kegiatan PDM ASN ini diwajibkan untuk masing-masing pengguna atau user untuk melakukan aktivasi aplikasi My SAPK. Nah, aplikasi My SAPK ini sendiri ada dua versi. Ada versi Android smartphone, bisa diunduh nanti di Play Store, ataupun bisa versi yang web, My SAPK yang versi web. Untuk linknya mungkin sudah kita infokan di surat edaran tersebut. Selanjutnya, sebelum melaksanakan sebelum melaksanakan PDM, yang bersangkutan atau masing-masing user melakukan autentikasi dengan memasukkan username dan password. Yang mana untuk username-nya itu adalah NIP, sedangkan password-nya adalah NIK. Begitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pelaksanaan kapan kegiatan PDM ini dilaksanakan. Next, Mas. Kegiatan, ya, next. Next, ya. Oke, next. Ini teknis, nanti mungkin dijelaskan secara langsung dengan Mas Nazar, nanti teknisnya seperti apa. Jadi kegiatan PDM ini, next. Jadi kegiatan PDM ini dilaksanakan mulai tanggal 15 September, jadi mulai hari Rabu besok, sampai dengan 14 Oktober. Nah, itu. Di situ Bapak Ibu. Jadi, nanti teknisnya untuk kegiatan PDM ini dilaksanakan melalui aplikasi My SAPK, aplikasi My SAPK, yang mana nanti saya sampaikan gambaran awalnya secara umum. Jadi nanti masing-masing user, masing-masing PNS itu mengecek atau memverifikasi terkait datanya. Nanti di dalam aplikasi My SAPK itu akan
tampil datanya seperti misalkan untuk nama di cross check apakah sudah betul, terus untuk riwayat jabatan apakah sudah betul. Nah, itu nanti di cross check dan juga masing-masing user, masing-masing PNS itu mengupload dokumen atau bukti dokumennya begitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses PDM itu ada proses verifikasi yang dilakukan oleh verifikator. Itu kami akan memverifikasi terkait dengan data yang disampaikan Bapak Ibu, apakah ini sudah betul, sudah valid. Nah, selanjutnya ada proses terkait dengan approval. Jadi nanti approval akan memverifikasi kembali apa-apa dokumen yang telah disampaikan dan diverifikasi oleh masing-masing user. Jadi begitu mungkin untuk gambaran secara umumnya. Dan ini terkait dengan data-data apa saja yang nanti akan tampil di MySAPK atau yang perlu untuk dimutakhirkan itu kira-kira ada berapa ini? 15 sebenarnya, meliputi data personal, yaitu data personal itu yang berisi nama, NIP, NIK, gelar, dan lain sebagainya itu data personal. Selanjutnya ada riwayat jabatan. Selanjutnya ada riwayat pendidikan dan diklat. Jadi termasuk diklat atau BIMTEK apa yang diikuti itu bisa diupdatekan di situ. Selanjutnya ada riwayat SKP yang mana SKP ini 2 tahun terakhir yang diperlukan. Selanjutnya ada riwayat penghargaan, menerima penghargaan bisa diupdatekan di situ. Selanjutnya ada riwayat pangkat dan golongan ruang. Kemudian ada riwayat keluarga, jadi data keluarga diupdatekan di situ. Dan juga ini mungkin dokumen-dokumen apa yang diunggah. Selanjutnya ada riwayat peninjauan masa kerja. Terus selanjutnya ada riwayat pindah instansi jika pernah melakukan pindah instansi. Kemudian ada riwayat CLTN ini cuti di luar tanggungan negara jika pernah dilakukan. Selanjutnya ada riwayat CPNS atau PNS-nya, kemudian ada riwayat organisasi apabila mengikuti suatu organisasi tertentu. Nah, mungkin itu yang perlu diupdatekan di PDM ASN ini. Baik, Bapak Ibu, next Mas. Enggak jalan. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu, karena PDM ini mungkin semacam dulu pernah kira-kira di tahun 2015 itu PUPNS. Jadi PDM ini mungkin hampir sama dengan PUPNS yang pernah dilakukan di tahun 2015. Namun PDM ini lebih jelas dan lebih tegas sanksinya, bahwa yang tagline tadi, datamu adalah tanggung jawabmu, di mana apabila PNS atau ASN di sini ya, yang perlu melakukan PDM adalah PNS dan P3K juga. Apabila ASN tidak melaksanakan PDM atau tidak mengikuti PDM ini, maka sanksinya adalah semua proses manajemen kepegawaian, yang mana baik itu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahkan pengurusan pensiun nantinya, itu tidak akan diproses, ya Bapak Ibu. Jadi ini secara tegas bahwa adanya PDM ASN ini tadi untuk menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian. Jadi apabila yang bersangkutan tidak mengikuti atau tidak melaksanakan PDM, maka sanksi atau
resiko yang terjadi adalah ditanggung masing-masing pribadi, yaitu pelaksanaan manajemen kepegawaian yang bersangkutan ini tidak akan diproses. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan PDM ASN. Mohon disampaikan kepada rekan-rekan kerja yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk PDM ini kita laksanakan timeline-nya adalah 1 bulan, yaitu mulai tanggal 15 September besok sampai dengan 15 Oktober. Jadi kita timeline-nya kita diberikan waktu selama 1 bulan untuk melaksanakan kegiatan PDM ini. Jadi mungkin perlu diingatkan kembali kepada rekan-rekan kerja yang ada di unit kerja Bapak Ibu bahwa itu untuk aktivasi aplikasi MySAPK saja ada beberapa orang yang belum melaksanakan aktivasi itu, begitu. Mungkin bisa ditampilkan, Mas. Slide-nya yang belum. Jadi kemarin dari hasil evaluasi kami, untuk aktivasi saja itu ada beberapa orang yang belum melaksanakan aktivasi MySAPK. Lah ini contoh mungkin ada beberapa yang ditampilkan di layar, mungkin ya Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di lingkungan OPD-nya ada berapa. Nah ini kenapa begitu? Yang perlu dipertanyakan adalah ini kenapa kok sampai batas waktu yang ditentukan untuk aktivasi saja kok belum begitu. Ini mohon diinformasikan bahwa begitu pentingnya kegiatan PDM ini yang mana nanti akan berdampak pada diri kita pribadi masing-masing terhadap pelayanan manajemen kepegawaian pribadi kita masing-masing ASN. Begitu, mohon untuk Bapak Ibu menyampaikan kepada rekan-rekannya yang ada di lingkungan OPD-nya masing-masing bahwa kegiatan PDM ini sangat penting sekali. Mohon untuk yang belum aktivasi, kiranya untuk segera melakukan aktivasi. Kita masih ada timing selama 2 hari sebelum kick off pelaksanaan PDM-nya sendiri. Kick off PDM-nya sendiri kan tanggal 15 hari Rabu besok. Lah ini mungkin di waktu Senin dan Selasa ini nanti monggo untuk yang belum aktivasi silahkan untuk segera aktivasi MySAPK-nya. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami, penjelasan dari kami, pengantar singkat terkait dengan PDM ASN. Untuk selanjutnya terkait dengan teknisnya yang seperti apa, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Nazar. Oke, Bapak Ibu, jadi terkait dengan segala trouble, kendala terkait dengan PDM ini nanti mungkin dikoordinir oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi permasalahan-permasalahan di masing-masing OPD mohon untuk diakomodir oleh masing-masing pejabat pengelola kepegawaiannya untuk selanjutnya disampaikan ke kami, dikonsultasikan ke kami. Barangkali ada trouble, kendala atau pertanyaan atau apapun itu terkait dengan PDM, monggo dikonsultasikan ke kami. Nanti mungkin kami akan membuat grup komunikasi baik melalui grup WA atau apa, mungkin nanti kami informasikan lebih lanjut terkait dengan PDM ini. Barangkali ada kendala, ada pertanyaan atau apa, monggo dikonsultasikan di media grup tersebut. Juga terkait dengan nanti barangkali di sini penjelasan kami terlalu cepat atau barangkali ada yang kurang dipahami, nanti bisa mendownload buku pedoman PDM ASN melalui websitenya BKPSDM. Di situ insya Allah kami share terkait dengan buku pedoman PDM ASN. Jadi di situ nanti barangkali
bisa dibaca-baca kembali terkait sedikit penjelasan dari kami tentang gambaran umum pelaksanaan PDM ASN. Mudah-mudahan kegiatan ini selama 1 bulan ke depan berjalan lancar, tidak ada kendala, dan juga semua katanya teknisnya ke itu diserahkan yang Mas Nazarudin. Mas Nazarudin menjelaskan. Ya. Nazarudin Samsudin. Mas, ngomong-ngomong. OPD gue. Ini ada lagi langsung. Yang pertama yang akan saya praktekkan adalah aktivasi yang paling untuk aktivasi ada 2 cara, yaitu bisa melalui website penanganan aplikasi PKN atau melalui Android ya, smartphone Android itu yang Bapak Ibu meskipun mungkin Bapak Ibu bisa melakukan aktivasi password. Jadi aktivasi yang dahulu pernah kita share.
Suruh. Gak usah. Ini kan ya wes bisa berarti ya. Apa tuh tadi? Oh, iya. Busri, ono tamu iki piye? Itu Pak. Jangan deh. Apa itu? Ini lah sih. Ini lah HP-nya. Iku lapor nang warung kopi kok di Cik. Ini lah Pak. Ini. Bledet. Soalnya perintah kalimat perintah itu. Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya. Mohon maaf sebelumnya karena internetnya dipakai oleh satu gedung, jadi sangat-sangat terkendala sekali, dan pada saat seperti ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita langsung saja ya. Untuk aktivasi akun MySAPK, jadi yang harus pertama Bapak Ibu lakukan adalah penyesuaian email ya. Email, jadi nanti pada saat untuk mengakses ini, langsung akses saja mysapk.bkn.go.id, langsung klik lupa password. Nah, di sini jenengan masukkan 18 NIP ya. NIP-nya langsung diinputkan. Setelah Bapak Ibu ketikkan NIP dan email, klik lanjutkan.
Berbesar Pak internetnya. Jaringan lemot sekali Mas. Jur. Gangguan Mas Bro. Masim, kayak ngopi Masim. Ngopi sih. Ini warung. Oh, gangguan nih, kayak ngopi aja gangguan. Iya Masim. Lagi nyepeh. Beginian. Halo. Mobil banyak kita dhisik. Nggih. Susuku wis kadung tak iki. Aku pikir SDM iku sepi. Oh, kegangguan. Pertama ya, dia bener bisa tahu sih. Kantornya pindah warung. Berarti oleh. Kantor ndi kok eleke ngono iku. Warung dia lah iku. Warung jelasnya gak warung modo jelasnya. Oh, modo apa iki? Modo. Karang geneng kan? Iya. Sekarang gendeng malah ndongone rumah makan lho, delon. Ini Pak Sim kok apa ngene iki ning ndi ning villa iki? Kita tunggu. Hotel bintang 5 iki. AKP elek ngono. Pak Sim sama nanti iki nang hotel ta iki? Ya iyalah. Wes tinggal. Pun. Terus Mas Modo rapi ngono saiki. Ya. Ya, ketika siap pulang. Nah, buyar. Sepi gak enak iki. Dan terus piye lanjutan iki? Ano Satpol PP ta iki. Ayo urunan gitu ku paketan nang Pak Nazar ayo.
Madura nih gelem ta urunan kayak tuku paket Nazar lho. Yuk, ya bos yuk. Lah iki nunggu ya apa iki? Tinggal ngopi. Warungnya ganti pemain warungnya. Ganti artis. Kopi sih Pak Bro. Kopinya telu. Iya. Saya Pak Musakim. Telu Pak. Cair. Dapat cair. Songo 14. Alah. Wih, mah pesan aku pesan pisan kok. Realisasi pemutakhiran ya. Iki lah ya. Mata ape kaya nang gubuk. Ate Mas siap ya. Materinya diserai. Pemutakhiran data. Data pejabat. Ya, tahun kan mutakhir no. Enggak ngono ngapik di stok kan. Kalau berarti pensiun tapi mata dulu PPKB Orang mana izin belajar sakit. Kan Pak takon lho. Tadi sama niso ngisi dhewe kaya ijazah lho, Pak. Oh iya. Kamu perlu takokno anu WA iku ngono. Soalnya aku ro nek kate di Ya, aku yang meneng ae, Pak, meneng ae aku mau meneng ae. Mungkin kuno to Pak sing jane sing iku. Iya. Ya kaya apaan ngono kae lho, pemerintah sapa. Kan wajib to, kan tertulis wajib. Wajib tekan dulu. Baik nanti. Langsung aku mesti ada bulan wis. Ya. Kan pakai lokasi nih. Pakai kan ini. Ruang kerja masing-masing SMA. Sampai aslinya no jero kono ya. Sesuai. Aslinya ruang kerjane kono cumane dipantau kono. Kok iku Mang iso ngasihin warung. Ramiko SMP 2 Bapak Ibu kembali ke laptop ya. Wah, ya ampun. Ya, Pak. Inilah Indonesia. Kurang masuk kurang kawat. Bagi yang sudah tadi melakukan lupa password. Jadi setelah tadi lupa password tadi, jenengan klik lanjutkan nanti mendapat token ya. Token nanti masuk email. Nah, token itu nanti isi di mana? Ini webnya juga bermasalah kok webnya. Web ngene kok iso ora bener tenan kok webnya. Mes APK juga bermasalah. Ya nih ya pakai barang aja ora mikir. Wis tambah kaya wono. Bentar. Sabar. Gambarnya apa? Enggak, mengajar modal kali. ID. Oh, keluar program Zoom terus keluar kuis iki. Gak kuis era monggo. Iki mau wis rono, Pak. Iki wis rono. Tanggal 2 ya. Ya nikahi dia
Mohon yang di warung ini jangan rame sini. Nulis, nulis. Kok enak. Kok ada yang dolan jalu. Lu jemunuh Ya, kok. Pak. Yang di warung itu lumayan di Anmut. Dukur apa doain. Yang asing ini kok nyawang dulu. Nah, Oh, Paruh. Punya melu-melu itu orang tahu nyekel apa ya. Wes lah, ora. Kepalamu isi tambah mengkatak mikir awakmu. Bayae ono info liwat HP ya ora duwe HP. Sampai apa? berapa ya? Sampai apa? Ini bisa tahu Pak. Asta. Aku tahu kan. Kamu gone urusan kelengkapan PNS. Kamu kalau level pemilu terpiye. Iki kan ya saya mau aku kan tahu gua kok benar itu pas Pak. kapan ulus itu kita gawe loro nah hasilnya kok beda. Oke, sing melok. Aku yang bulu bayu. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu login ya, ini adalah tampilan PDM MySPK yang sudah, yaitu halaman dashboard dari Bapak Ibu sekalian. Semua fitur ini akan terkunci, yaitu di mana? Di sini. Jadi ini saya memakai link khusus yang diberikan BKN untuk melakukan uji coba. Nanti Bapak Ibu bisa uji coba ya di rumah. Saya kasih linknya. Besar loh Pak. Baiklah. Sebenarnya sebelumnya itu Bapak Ibu harus menyediakan ini ya, sebelum melakukan updating. Baiklah, sebelumnya Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu sediakan ada ijazah terakhir ya. Jadi untuk updating MySPK sebenarnya ini hanya diizinkan untuk satu data terakhir saja, kecuali untuk yang data penambahan masa kerja sama SKP dan keluarga itu boleh lebih dari satu. Untuk yang lain-lainnya ini hanya data satu data yang paling terakhir, Ini adalah beberapa dokumen yang wajib Bapak Ibu
sediakan atau siapkan dokumennya adalah scan PDF ukuran maksimal 1 mega. Jadi yang pertama adalah KP terakhir, ijazah dan transkrip terakhir yang diakui BKN ya, yaitu yang tercantum di SK KP terakhir. Kemudian surat SK jabatan, surat pelantikan atau bagi Bapak Ibu yang struktural atau pejabat itu kan ada 3 itu SPMT, SPMT, SPP atau Kopassu ada surat itu dijadikan satu ya, jadi satu file SK penambahan masa kerja, SK CPNS, SK PNS. Nah, bagi yang SK CPNS-nya ini dibudidayakan ya. Nanti ada dokumen pengganti bagi yang itu adalah diklat atau guru atau perawat atau khususnya itu tidak perlu dimasukkan semua, hanya satu saja yang terakhir. Yang ke-8 adalah orang tua, pasangan dan anak. Pasangan yang masih aktif saja, tidak perlu yang sudah cerai dimasukkan. Untuk yang SKP ini ke 2 tahun terakhir ya, jadi tahun 2020 sama 2019 untuk apa ini? Penghargaan, organisasi sama cuti. Ini cuti di luar tanggungan negara kalau nggak salah ini. Jadi yang pernah mengajukan cuti Bapak Ibu masukkan. Dan nah, apabila di 12 item tadi ada beberapa yang Bapak Ibu ini dokumennya ini hilang, bisa ini ada apa penggantinya. Jadi BKN mau memberi opsi pengganti. Semuanya itu adalah scan asli ya Bapak Ibu ya. Di aplikasi SAPK itu adalah SAPK kan? Ini sinten, Pak. Oh, mriki sinten? Langsung kumet Lamongan sedaya. Kok enggak ada dhewe? Lah iki kan dhewe. Ana sing operator itu. Langsung dhewe. Pancen mandiri ku Pak, asli kan dhewe-dhewe. Kayak sama ono iku nih kan, ono YouTube kan Pak. Nonton YouTube. YouTube tapi gak iso iku Pak. Mboten nonton gambare muncul. Terakhir Oktober. Ya, terakhir Oktober ya. Oktober awal itu berakhir tanggal 14. Ngarepe gede Pak, tane gede. Iro sing tak lebo tak siapno tok lagi tak upload yo. Tasik 14 Oktober. Baik, kita kembali lagi ya. Nanti kita share ya. Jadi semua materi dan juga dokumen apa yang dibutuhkan sih di aplikasi SAPK itu nanti kita share. Nanti Bapak Ibu bisa juga melakukan sosialisasi juga. Jadi ini adalah list dokumen yang jika tidak ada itu bisa diwakili dengan fotokopi legalisir. Kalau tidak ada ya, kalau jika hilang ya surat keterangan. Cuman kan nonton perwakilannya kasus umum nih. Oh, yang di warung tolong jangan ngomong sendiri dong.
Bapak-bapak, kalau ada penjelasan mohon di-unmute ya. Baik, Bapak Ibu, apabila sudah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, nanti pada saat tanggal 15 September itu silakan untuk melakukan login ya, login di aplikasi MySAPK. Nanti ada menu, yaitu menu di bawah dashboard, ada menu pemutakhiran data mandiri. Di sini nanti ada pilih unit verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Untuk yang Badan Dinas Kecamatan itu monggo jenengan Ibu, Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu ketik ya. Pak Margono. Halo, Iya. Karo sapa sampean? Dewean. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Iku krungu suarane Tiko ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Untuk sosialisasi mengenai PDM ASN terkendala karena teknis gangguan sinyal. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai teknis PDM Mandiri nanti akan kami sampaikan melalui YouTube yang juga akan disebarkan kepada pengelola kepegawaian.
kami sampaikan untuk lebih lanjutnya seputar mengenai teknis PDM. Untuk itu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses penyajian kami. Mohon izin kami untuk pamit. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu update mengenai proses PDM ASN. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.